Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi menarik yang akan saya sharing, di mana ini khusus untuk semua guru, terutama kepala sekolah, ya, untuk menghimbau guru-gurunya karena ada surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 14 tahun 2025 ini yang berkaitan dengan kegiatan siswa selama liburan Natal maupun Tahun Baru. Jadi Bapak Ibu guru terutama kepala sekolah bisa menghimbau guru-gurunya untuk segera memberikan aktivitas, ya, atau mengetahui isi surat tersebut dalam liburan Natal maupun Tahun Baru, ya. Jadi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, guru-guru buku-buku PAUD, TK maupun buku-buku untuk modul-modul PPG, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi kita baca saja Bapak Ibu guru, ya, untuk mempercepat. Jadi surat ini ditujukan untuk gubernur, bupati gubernur dan bupati wali kota, ya, di seluruh Indonesia, di mana dalam rangka pelaksanaan kalender pendidikan tahun pelajaran tahun 2025-2026, sebagian besar pemerintah daerah telah menetapkan libur akhir semester ganjil pada akhir Desember 2005 hingga awal Januari 2026. Nah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menimbang bahwa penetapan tanggal libur hari libur semester ganjil bertepatan dengan masa libur Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, serta untuk mendukung penguatan perekonomian nasional pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, maka perlu menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang kegiatan murid selama libur Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Nah, maksud dan tujuan surat edaran ini, yang pertama itu maksudnya sebagai panduan bagi pemerintah daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan libur sekolah sebagai bagian dari proses pendidikan untuk memberikan kesempatan istirahat bagi murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sekaligus ruang bagi keluarga untuk berkumpul, melakukan perjalanan dan aktivitas pada periode Natal maupun Tahun Baru. Jadi sepertinya tidak ada kegiatan sekolah, ya. Tujuannya ini menghimbau pemerintah daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan selama libur sekolah untuk dapat memastikan pemenuhan hak, perlindungan, dan keamanan murid selama libur, serta memastikan murid kembali ke sekolah dalam keadaan sehat, selamat, dan siap belajar pada awal semester berikutnya. Nah, dasar hukumnya Bapak Ibu guru, jadi ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, adapun isi surat edaran ini, jadi Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kebijakan libur semester ganjil sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2025-2026 yang telah ditetapkan. Yang B, Kepala Satuan Pendidikan untuk tidak membebani murid dengan pekerjaan rumah atau proyek liburan yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara intensif. Apabila sekolah memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut sesederhana, menyenangkan, dan dikerjakan bersama keluarga, dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua. Yang C, Kepala Satuan Pendidikan itu melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Jadi menyampaikan kepada murid penguatan pesan Satuan Pendidikan, Aman Bencana, SPP, SPAB, mengenai perilaku aman selama libur sekolah antara lain. Jadi mengenali resiko di lingkungan tempat tinggal dan tujuan perjalanan. Kemudian mengetahui jalur evakuasi di rumah dan lingkungan. Yang C itu mengetahui nomor layanan darurat yang dapat dihubungi. Dan D, keselamatan di jalan, pejalan kaki, pengguna sepeda, kendaraan umum atau pribadi, kemudian keselamatan di pantai, gunung, dan tempat lainnya, dan perilaku aman di rumah saat bermain dan menggunakan peralatan listrik atau gawai. Yang kedua, itu menyampaikan kepada orang tua wali murid untuk memanfaatkan libur sekolah.
Jadi, waktu berkualitas bersama anak antara lain melalui satu kegiatan sederhana sehari-hari, misalnya memasak, mengatur keuangan rumah tangga, membersihkan rumah, yang dapat menjadi sarana belajar keterampilan hidup atau yang disebut dengan life skills. Kemudian yang kedua itu dialog tentang pengalaman anak di sekolah, minat dan rencana masa depan anak. Dan yang ketiga itu kegiatan rekreasi dan perjalanan yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Yang B, itu kebiasaan aktivitas positif di rumah yang mendorong literasi, numerasi, dan karakter, seperti misalnya membaca buku atau bahan bacaan lain bersama anak. Yang kedua, permainan yang melatih logika, kerjasama, dan kreativitas. Dan yang ketiga itu kegiatan seni, olahraga, dan budaya sesuai dengan minat anak. Yang C, itu kebijakan penggunaan gawai dan internet dengan cara pertama menetapkan batas waktu penggunaan gawai atau screen time yang wajar dan disepakati bersama anak. Yang kedua itu mendampingi anak ketika mengakses internet dan media sosial. Dan yang ketiga itu mengarahkan anak memanfaatkan konten yang bermanfaat dan menghindarkan anak dari konten yang mengandung kekerasan, pornografi, perjudian, perundangan, dan disinformasi. Kemudian yang D itu fasilitasi dan pendampingan anak dalam kegiatan rekreasi sosial dan bermasyarakat, seperti misalnya kegiatan keagamaan di masyarakat, aktivitas seni dan olahraga di lingkungan, kunjungan teman dan silaturahmi dengan keluarga, dan keempat itu adalah kegiatan-kegiatan bermasyarakat secara positif lainnya. Yang E itu adalah perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi termasuk kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan berbasis gender. Kemudian yang kedua itu keterlibatan anak dalam pekerjaan yang mengganggu hak belajar bermain dan beristirahat, dan praktik pernikahan usia dini. Kemudian yang F itu bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, itu diharapkan bisa menjaga rutinitas dasar anak, misalnya jam tidur, pola makan, aktivitas harian, kemudian memberikan stimulasi sesuai kebutuhan dan kemampuan anak. Dan yang ketiga itu berkomunikasi dengan guru atau satuan pendidikan apabila membutuhkan dukungan tambahan atau penyesuaian tertentu selama dan setelah masa libur. Yang ketiga itu menjaga keamanan aset sekolah, termasuk laboratorium, perangkat TIK, ruang perpustakaan, serta sarana-prasarana pendidikan lainnya selama masa libur, melalui pengaturan petugasan piket dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat itu bisa menyediakan kanal pelaporan, kontak sekolah ya, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan, apabila orang tua atau wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur. Dan sebagai penutup, jadi surat edaran ini itu mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Jadi demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini ditetapkan pada tanggal 28 November kemarin ya. Nah, jadi secara garis besar Bapak Ibu guru, bahwa Bapak Ibu guru itu tidak boleh membebankan siswanya untuk mengerjakan tugas-tugas yang tergolong berat ya. Jadi cukup untuk mengerjakan hal-hal yang ringan-ringan yang bisa menyenangkan bersama keluarga. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.